Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Kabar Petang Live News Khilafah Channel yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Azam, host Muhammad Aludin Azam, dan pada petang hari ini seperti biasanya kembali lagi dengan kami di program Kabar Petang dengan kabar-kabar aktual yang akan dikupas tuntas dalam sudut pandang Islam oleh narasumber yang juga berkompeten. Dan pada kabar petang ini berikut berita selengkapnya. Pemirsa, terkait nasib para pegawai KPK yang disingkirkan masih jadi perbincangan publik. Banyak aktivis dan masyarakat menilai jika TWK hanya akal-akalan untuk mendepak pegawai yang dinilai gagap ke koruptor. Isu terkait dengan adanya pertanyaan saat TWK terkait pilihan memilih Pancasila dan Al-Quran pun menjadi viral. Ketua Pengurus Pusat PPGP Ansor bidang ekonomi Sumantri Suwarno mempunyai pandangan tersendiri mengenai saat ada pilihan antara Pancasila dan Al-Quran. Sumantri Suwarno mencoba menerangkan terkait siapa yang sebetulnya bertanya dan untuk kepentingan apa. Jika pertanyaan itu dari lembaga pemerintah, maka jawaban paling relevan adalah Pancasila. Sebab kata dia, agama adalah ruang privasi, tidak bersifat pilihan. Kalau dites lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila. Begitu pernyataannya di akun @mantris pada Kamis 3 Juni 2021 yang lalu. Apakah problem dalam tes wawancara kebangsaan atau TWK itu untuk alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara atau ASN? Apa misi negatif di balik adanya pertanyaan tersebut? Dan bagaimana sikap kaum muslimin untuk menanggapi hal tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan cendekiawan Muslim, Ustadz Irfan Abu Nafid, yang sudah bergabung di program Kabar Petang pada petang hari ini. Baik, Ustadz Abu Nafid, Irfan Abu Nafid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, saya panggil Bung Irfan ya, karena ini terkait dengan luar biasa kabar pada petang hari ini. Bung Irfan, terkait dengan kisruh tes wawancara kebangsaan untuk alih status, apakah terutama ini alih status pegawai yang menjadi ASN, pegawai KPK, mulai dari pilih Al-Quran atau Pancasila sampai lepas kerudung demi negara, ini bagaimana tanggapan Anda terkait isu ini? Ya, terima kasih banyak. Yang pertama berkaitan dengan poin-poin pertanyaan yang dimunculkan di dalam tes wawasan kebangsaan ini, yang kemudian tadi itu muncul pertanyaan pilih Al-Quran atau Pancasila, atau misalnya mau tidak melepas kerudung demi negara. Ini kan pertanyaan yang aneh sebetulnya secara filosofis. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat keanehannya itu ini apa sejalan, maksudnya apa kemudian relevansinya dengan fungsi pemberantasan korupsi itu sendiri. Ya. Saya kira bukan pertanyaan demikian yang kemudian dimunculkan. Terlebih ketika dimunculkan pertanyaan mana yang dipilih antara Al-Quran dan Pancasila, ini kan menjadi pertanyaan yang cukup mengundang masalah, kontroversi. Terlebih bagi seorang Muslim, mukmin, kalau berbicara tentang pilihan Al-Quran, tentu dia wajib dijadikan sebagai konstitusi di atas segala-galanya, pedoman hidup di atas segala-galanya. Termasuk juga ketika berbicara tentang pilihan membuka kerudung untuk negara atau tidak. Nah, ini apa relevansinya dengan pemberantasan korupsi?
Karena kalau misalnya berkerudung itu bagian dari syariat agama, begitu pula berbicara tentang pemberantasan korupsi itu bagian dari kewajiban beragama, maka kenapa kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan diada-adakan seperti itu disebutkan, digambarkan sebagai tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi poin yang pertama yang ingin saya kritisi adalah secara filosofis dia aneh, itu tidak lantas menggambarkan relevansi dengan fungsi KPK pemberantasan korupsi itu sendiri. Itu poin pertama. Baik. Belakangan ada pihak-pihak yang membandingkan gitu terkait dengan kesempurnaan Al-Quran dengan Pancasila. Ini bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin menanggapi hal tersebut? Nah begini, munculnya pertanyaan tadi secara logika bahasa, kalau misalnya kita ditanya, Anda pilih mobil atau motor misalnya. Kenapa kemudian muncul pilihan demikian? Artinya yang bertanya itu menegaskan adanya perbedaan antara mobil dan motor. Ketika kemudian tadi muncul pertanyaan yang dilontarkan sebagai tes wawasan kebangsaan pilih Pancasila dan Al-Quran, artinya penanya ingin menegaskan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan Pancasila, Pancasila bukan Al-Quran. Pada satu sisi itu benar adanya. Dalam hal ini ya bagi seorang mukmin muslim itu ketika ditanya misalnya, Anda pilih Al-Quran atau pilih yang lain, maka prinsip ana muslim qabla kulli syai'in, ketika kita memproklamirkan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada ilah selain Allah Ta'ala, maka walau bagaimanapun Al-Quran ini wajib diletakkan di atas segala-galanya. Saya kira tidak ada seorang mukmin muslim yang kemudian memungkiri poin ini. Terlebih ketika berbicara tentang Al-Quran, wa innahu lakitabun azizun. Keagungannya itu Allah sudah tegaskan, wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran ada katakanlah ungkapan innahu, ada penegasan, sesungguhnya dia Al-Quran itu diungkapkan dengan kata ganti dhamiruhu, wa innahu lakitabun azizun, diikuti dengan huruf lam taukid, itu menunjukkan betapa agungnya Al-Quranul Karim. Keagungannya sejalan dengan keagungan Allah Ta'ala itu sendiri, Al-Qahir fauqa ibadi, bahwasanya Allah Maha tinggi di atas hamba-hambanya. Artinya secara prinsipil, secara i'tiqadi, bagi seorang mukmin jelas Al-Quran ini di atas segala-galanya, di atas prinsip-prinsip apapun. Kalau kemudian muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan hal yang demikian dengan Al-Quran apapun jenisnya, jelas bagi seorang mukmin muslim Al-Quran wajib dikedepankan di atas segala-galanya. Kalaupun kemudian tadi poin yang kedua muncul kemudian kritik membandingkan kesempurnaan Al-Quran dengan yang lain. Nah ini kan perbandingan yang tidak apple to apple. Kenapa? Karena kalau bicara tentang Al-Quran, dia datang dari Allah Ta'ala. Allah tegaskan inna alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Fungsi Al-Quran misalnya. Kalau misalnya orang mengatakan bahwa Al-Quran itu dalam wilayah privasi saja. Sedangkan dalam wilayah kebangsaan maka Al-Quran tidak dilibatkan. Itu kan prinsip kufur sekularisme sebetulnya. Itu bukan akidah seorang mukmin muslim. Di dalam Islam adanya Al-Quran ini kan memang itu difungsikan dalam kehidupan, termasuk dalam wilayah mengatur urusan berbangsa dan bernegara. Itu secara jelas ditunjukkan di dalam nas-nas Al-Quran yang menggambarkan adanya konsepsi pemerintahan di dalam Islam, konsepsi bermasyarakat, berpolitik di dalam Islam jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran, termasuk juga di dalam hadis SAW. Terlebih Allah sudah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan kesempurnaan din Islam. Nah, terakhir tentang ini, dalam hal ini, kalau misalnya kita menganut mazhab Syafi'i misalnya, negeri ini. Nah, menariknya Imam Syafi'i itu kan kalau dalam salah satu masterpiece-nya atau di dalam kitab Ar-Risalah yang kemudian dijelaskan di syarah oleh Profesor As-Satri itu, di lemari saja ada kitabnya, beliau menegaskan bahwa ketika Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, bahwasanya dia Allah Al-Quran ini kami telah turunkan di Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya, dari kebatilan-kebatilan menuju kebenaran.
itu menunjukkan apa? Itu fungsi aksiologis dari Al-Quran. Artinya kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, itu ditegaskan sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian ada orang yang mengatakan, misal, ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran, pertanyaan itu berkaitan dengan wilayah privasi, lantas untuk apa adanya Al-Quran dan agama Islam itu sendiri kalau Islam hanya dipinggirkan dalam wilayah privasi saja. Justru adanya agama, adanya Al-Quran, adanya Islam ini itu difungsikan, ditunjukkan oleh kemudian baginda SAW itu di dalam kehidupan, dari mulai kehidupan pribadi, bermasyarakat, termasuk juga bernegara. Itu kan dipraktikkan secara praktis oleh baginda SAW as-sadiq al-masduq. Dalam hal ini saya kira tidak bisa kita terima ungkapan-ungkapan yang mendiskreditkan fungsi aksiologis Al-Quran atau membandingkan Al-Quran dengan yang lain dari segi kesempurnaan, ya itu perbandingan tidak apple to apple, sama saja membandingkan antara Allah dan makhluknya. Ini tidak bisa kita terima. Ini berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menurut Anda apakah di balik pertanyaan tersebut ada tujuan terselubung gitu oleh pihak-pihak yang memang memberikan pertanyaan tersebut? Dalam hal ini beberapa media nasional, misal Tempo misal dan sebagainya, itu memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah kemudian ada yang secara garis besar benang merahnya bisa kita simpulkan pertanyaan besar, apakah kemudian ada upaya-upaya untuk melemahkan fungsi pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaan yang paling asasi, karena ketika berbicara tentang korupsi di negeri ini kan bagaikan fenomena gunung es. Dimunculkan kemudian menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat Indonesia kemudian ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang jelasnya tidak relevan dengan fungsi pemberantasan korupsi itu sendiri, yang pertanyaan tadi dijadikan tanda petik katakanlah untuk mendelegitimasi atau mengeluarkan pihak-pihak tertentu, katakanlah demikian. Nah, jadi dalam hal ini menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, ada pun berkaitan dengan tadi ada upaya-upaya yang seringkali menggunakan Pancasila untuk memukul pihak lain dan sebagainya yang tidak disukai oleh rezim dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan balik untuk mereka yang menggulirkan opini sebetulnya. Karena kalau berbicara tentang isu deradikalisasi misalnya sebagai kontra deradikalisme, nah kira-kira yang selama ini membahayakan negeri ini apakah radikalisme atau korupsi misalnya? Jangan sampai kemudian kita ditakut-takuti tanda petik dengan hantu radikalisme itu sendiri. Karena masyarakat ini kan lebih susah sebetulnya dengan kapitalisme, dengan neoliberalisme yang diterapkan di negeri ini misalnya daripada isu radikalisme itu sendiri. Saya katakan isu, karena dalam hal ini jangan sampai kemudian umat Islam di negeri ini terpalingkan dari isu masalah utama, bagaimana kapitalisme, neoliberalisme itu menggerogoti negeri ini itu secara fi'lan, bahkan terakhir lisanul hali afsah min lisanil maqali. Itu kan bahasa realita itu lebih fasih menunjukkan kepada keadaan itu sendiri daripada bahasa klaim semata. Orang bisa mengklaim radikalisme berbahaya, ini itu berbahaya. Nah, ini tidak bisa kita terima, apalagi kalau kemudian yang dipukul oleh isu-isu tadi itu ajaran Islam, berbicara tentang khilafah misalnya, berbicara tentang al-jihadu fisabilillah misalnya, yang jelas dibahas di dalam kitab-kitab fikih Islam. La alam sawab. Baik. Terkait dengan adanya retorika menuding, misal anti Pancasila dan lain sebagainya, itu apakah ini menjadi tujuan atau punya tujuan untuk memukul gitu pihak-pihak yang anti rezim? Bagaimana pandangan Anda? Ini menegaskan tadi apa yang saya utarakan.
dalam hal ini opini-opini tadi, opini-opini semacam itu jangan sampai kemudian memalingkan umat dari permasalahan sebenarnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang isu khilafah, isu jihad fisabilillah, negeri ini ya ikhwatil kiram, ini kan jelasnya tidak akan mencapai kemerdekaan kalau seandainya Islam tidak mengajarkan konsepsi adanya negara yang memiliki kekuasaan Islam. Bagaimana kemudian baginda SAW dengan menegakkan daulah Islamnya di Madinah, di Yasrib itu, menegakkan jihad fisabilillah, melakukan berbagai macam futuhat sehingga Islam sampai ke negeri ini. Ketika negeri ini dijajah katakanlah oleh kolonialis Belanda, Jepang dan sebagainya, siapa yang menggulirkan semangat perlawanan untuk mencapai kemerdekaan? Itu kan para ulama Islam. Isu apa yang mereka gelontorkan? Jelas dalam hal ini isu jihad fisabilillah itu sendiri. Artinya ini aneh, ahistoris kalau misalnya kemudian di negeri ini diopinikan upaya-upaya untuk mendiskreditkan ajaran-ajaran Islam tersebut. Padahal negeri ini bisa merdeka, salah satu faktor paling asasi karena tadi umat Islam memahami pemahaman tanda petik yang ditudingkan di balik opini radikalisme itu sendiri. Nah, jadi aneh saya kira kalau kemudian umat Islam tadi itu didiskreditkan dengan isu-isu tersebut. Baik. Terakhir, bagaimana pandangan Anda terkait dengan sikap kaum muslimin terhadap misalnya pembandingan itu atau yang membandingkan antara kesempurnaan Al-Quran, kemudian ajaran Nabi Muhammad dan sebagainya dengan yang lain gitu? Yang pertama, sikap seorang mukmin muslim jelasnya wajib memiliki wa'yu siyasi, kesadaran politik keumatan, bahwa segala macam permasalahan yang terjadi tentang kaum muslimin saat ini justru karena umat Islam secara praktis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, ini masih absen tanda petik dari penerapan syariat Islam secara kafatan totalitas itu sendiri. Ketika Al-Quran, Allah tegaskan sendiri, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika kemudian Allah menegaskan sendiri, wa nazala alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Bahwa Al-Quran turun menjelaskan segala sesuatu, itu kan menunjukkan apa? Kesempurnaan Al-Quran. Sekaligus kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang ajaran Islam dan ajaran Islam yang kemudian dipraktikkan oleh baginda SAW, nah ini kan Allah Ta'ala sendiri menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya baginda SAW berakhlak dengan akhlak yang agung. Di antara akhlak yang agung apa? Ya, tadi gambaran ajaran-ajaran Islam yang kafatan dari mulai wilayah pribadi, bermasyarakat dan juga bernegara. Ketika ada serangan-serangan terhadap upaya mendiskreditkan ajaran Islam, Al-Quran dengan perincian-perincian tadi itu yang saya utarakan. Nah, ini umat Islam dengan memahami kesadaran politik itu, mereka tidak akan salah sikap. Mereka akan memahami benar kesalahan opini-opini tersebut dan mereka mampu mengambil sikap secara syar'i, tidak kemudian ikut latah secara latah pragmatis mengikuti penyesatan opini tersebut. Nah, ini PR bagi para ulama, para dai, umat yang besar ini mereka wajib difahamkan dan jelasnya dijaga dari berbagai macam pemahaman-pemahaman menyesatkan yang mendiskreditkan ajaran Al-Quran, ajaran Islam dan baginda SAW itu sendiri. Al-Quran ikhwatil kiram terakhir, nah dalam hal ini Al-Quran tentu wajib dijadikan bagi setiap mukmin muslim itu ketika mereka memproklamirkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa tadi kan sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan mati itu ya tadi wajib semata-mata untuk Allah Ta'ala semata. Artinya untuk apa? Untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Ta'ala itu sendiri. Dalam hal ini pedomannya tercover di dalam Al-Quran, secara praktis ditunjukkan oleh sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jelasnya. Baik, terima kasih banyak Bung Irfan Abu Nafid yang sudah bergabung di program Kabar Petang pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Bung Irfan. Baik, pemirsa program Kabar Petang Live News Khilafah Channel pada Senin hari ini 7 Juni maksud kami.
2021 dan demikian tadi kabar petang pada hari ini dan semoga pemirsa sekalian bisa mengambil pelajaran dari berita kami tersebut. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengikuti rutin pada pukul 17.00 kabar petang di Live News Khilafah Channel. Dan saya Muhammad Audi Hazam sebagai host dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.